Tugas kita semuanya ini untuk menjaga sebagai garda terdepan penjaga harapan anak-anak kita, cita-cita dan harapan anak-anak kita. Secara global yang namanya NPS atau New Psychoactive Substance itu kurang lebih sudah ada 1.300. Wow. Secara Itu global jenis ya NPS jenisnya, itu Pak? Jenis. Dinamakan NPS itu tadi? NPS ya. Di lapas kita ini Jawa Timur umumnya itu 60% itu dihuni oleh para kejahatan narkotika, sehingga tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pengguna. Ingat pengguna, pengguna ya, pecandu, pengguna. Nah, itu berbeda ya Pak ya. Berbeda dengan bandar, dengan produsen. Aksi nasional yaitu Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu kesembuhan itu. Semua orang bisa pulih, semua orang itu bisa sembuh dengan catatan dia harus memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang sakit. Hai young people, hari ini spesial di HANI 2026 atau Hari Anti Narkotika Internasional. Kali ini aku Rindra Afrizki bakal ngobrol bareng Bapak Kombes Pol Faisal Wahyudi SIK, yang mana beliau merupakan Kepala BNN Kota Malang young people. Selamat pagi Bapak Faisal. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya Mas Indra. Alhamdulillah hari ini baik Pak, sepertinya sangat senyum dan sangat semangat ya. Iya semangat, ini hari ketiga saya berdinas masuk di Kota Malang. Oke. Siap-siap karena memang dalam rangka HANI 2026 ini sepertinya ada beberapa rangkaian acara juga dari BNN Kota Malang ya Pak? Ya, beberapa rangkaian seperti roadshow, kita edukasi, kita silaturahmi semuanya. Kebetulan juga pejabat baru, jadi sekalian lah. Gitu. Iya, sekalian podcast juga ini berarti podcast ya Pak juga, ya? Oke, itu dia. Nah, Bapak Faisal, langsung aja kita bahas mungkin ya. Kan sekarang keadaan global nih memang lagi nggak baik-baik saja ya Pak ya. Melihat dunia politik juga yang memang sedang perang sana sini gitu ya Pak ya. Tapi kalau dalam bidang ini kita bahas Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ini, bagaimana menurut Bapak melihat perkembangan situasi penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika yang itu gelap ya Pak ya, di tingkat global. Kita bahas tingkat global dulu Pak. Gimana Bapak Faisal? Makasih. Jadi ini bicara sejarah ya. Tagline-nya itu kan sekarang itu War on Drug for Humanity. Nah, sebenarnya konsep itu adalah bukan konsep yang baru, tapi konsep yang timbul beberapa dekade di abad 20. Jadi ceritanya itu dulu diawali dari bagaimana negara-negara di Eropa sana mulai menyadari bahwa kejahatan narkotika itu sebagai musuh publik tingkat yang paling atas. Itu. Oleh karena itu sekitar tahun 70-an dulu waktu itu presidennya Amerika waktu itu Richard Nixon mengeluarkan beberapa regulasi, diantaranya adalah peningkatan law enforcement, yang kedua pendirian DEA dan enforcement administration, hingga kepada penerapan zero tolerance. Semuanya mengacu kepada peningkatan secara represif. Kemudian di 10 tahun berikutnya dilanjutkan dengan Ronald Reagan, dan ini diadopsi oleh beberapa negara. Ronald Reagan juga menerapkan peningkatan zero tolerance, sehingga menerapkan kebijakan waktu itu mandatory minimal penjatuhan hukuman minimal, sehingga dampaknya adalah pada saat waktu itu tingkat hunian penjara itu penuh. Sehingga ini menimbulkan masalah tersendiri, baik itu terhadap ekonomi maupun rasional. Indonesia juga mewarisi represif itu, mengadopsi teknis itu, namun dampaknya juga sama, yaitu lapas-lapas kita penuh dengan pelaku-pelaku kejahatan narkotika ini, sehingga menimbulkan masalah tersendiri. Namun beberapa kebijakan terakhir sudah ada pergeseran histori. Semenjak beberapa pimpinan kita itu mulai ada pergeseran histori di mana sudah dibedakan antara mana pelaku, bandar, produsen,
dan korban narkotika. Nah, itu sehingga pendekatannya adalah pendekatan seimbang. Sekarang pengguna bukan lagi dianggap sebagai pelaku kejahatan, tapi mereka diperlakukan sebagai korban. Gitu. Sehingga ada tagline, kita keras terhadap produsen maupun pengedar, namun harus humanis kepada korban. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, karena memang mulai sekarang yang dikedepankan adalah rehabilitasi, edukasi, sehingga mengutamakan kesehatan publik maupun ini tujuannya itu, sehingga kesejahteraan sosial. Nah, itu yang karena memang terpenting. Tren belakang ini juga digaungkan ya, bahwa ternyata rehabilitasi atau mungkin menjadi pelaku itu juga bisa jadi korban gitu ya Pak, bahwa kemudian rehabilitasi itu bukan aib sebenarnya. Bukan. Itu dia Pak. Benar. Itulah yang perlu disadar kepada masyarakat, sehingga kalau dulu mungkin ini aib, takut untuk melapor, itu sebagaimana orang sakit, ya harus kita bantu, negara harus hadir. Nah, jadi kita juga membuka layanan untuk itu. Kita juga merahasiakan apabila mereka dengan penuh kesadaran privasi mereka, dengan tujuan itu tadi, menyembuhkan atau tidak memulihkan mereka. Itu dia. Jadi itu ya yang kemudian menjadi tren kondisi global yang dulu seperti demikian. Ternyata di Indonesia pun juga mengikuti, di mana sekarang memang konsepnya bagaimana caranya itu tadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita bahas juga kan belakangan ini ada strategi yang digunakan, gak hanya di Indonesia nih Pak, tentang perang terhadap narkotika. Nah, itu belakangan ini menurut Bapak Faisal, apakah memang ternyata perang terhadap narkotika ini di setiap negara di secara global nih Pak ya, itu apakah memang membuahkan sebuah hasil gitu Pak? Intinya dengan konsep awal meningkatkan represi tadi ternyata tidak efektif menurunkan angka kejahatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan upaya yang lain, yaitu tadi strategi lain memilah tadi itu. Salah satunya memilah sehingga tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pengguna. Ingat pengguna. Pengguna ya. Pecandu, pengguna. Nah, itu berbeda ya Pak ya. Berbeda dengan bandar, dengan produsen. Nah, itu kita harus pilah sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Nanti akan menjadi beban sendiri ketika di lapas kita ini, Jawa Timur umumnya itu 60% itu dihuni oleh para kejahatan narkotika. 60%, bayangkan. Iya. Gitu. Luar biasa. Karena memang biasanya ya Pak ya, mungkin yang sudah mencoba narkoba gitu ya, narkotika lebih tepatnya, itu juga berawal dari coba-coba juga. Tidak expect bahwa akan kecanduan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik juga gitu ya Pak. Maka dari itu memang memilah adalah salah satu kunci sebenarnya ya. Kemudian nih Pak, sekarang ya, seiring dengan berkembangnya zaman juga ada teknologi dan juga inovasi yang sepertinya itu memang baik kalau memang digunakan dengan kebaikan ya Pak. Tapi sebaliknya akan jadi senjata yang sangat tajam kalau misalnya penggelapan narkotika ini juga ikut berkembang melalui teknologi dan juga inovasi. Kalau di Indonesia sendiri nih ya Pak ya, kita tidak fokus ke pengguna atau pecandu, tapi kita fokus ke pengedarannya Pak. Tantangan paling besar saat ini di Indonesia, konsepnya gimana Pak? Jadi gini, kejahatan narkotika itu memiliki karakteristik yang unik ya, selalu berkembang. Kenapa dikatakan berkembang? Bisa dilihat dari modusnya, bisa dilihat dari zatnya, barangnya itu sendiri. Di secara global yang namanya NPS atau New Psychoactive Substance itu kurang lebih sudah ada 1.300. Secara itu global jenis ya NPS jenisnya. itu Pak. Jenis. Dinamakan NPS itu tadi. NPS ya. Jadi di Indonesia sendiri yang baru masuk itu baru 175. Itu udah banyak sebenarnya Pak ya. 175 dari 1.300 sekian. Hampir 10% ya. Iya, betul. Kemudian dari 175 yang udah masuk Indonesia ini, yang sudah ada regulasi masuk di peraturan Permenkes itu tidak semuanya, mungkin baru 120-130-an. Jadi kita sulit juga untuk mengidentifikasi. Contoh yang paling mudah adalah yang sering menjadi perbincangan hangat untuk belakangan ini adalah penggunaan
vape. Oh, vape. Sekarang ya. ada zat yang namanya etomidate itu ya. Aduh. Sekarang sudah dimasukkan dalam bentuk cairan, sudah di sebagai sarannya adalah penggunaan vape itu, dan itu sulit dideteksi, banyak digemari oleh anak muda zaman sekarang, Gen Z gitu Pak. Gen Z itu banyak menggunakan itu. Nah, itu yang masih terus kita tantangan ya Pak ya zaman kita sekarang. analisa terus, sampai kita harus kerjasama dengan pihak-pihak yang lain gitu Mas. Paham. Itu Karena contohnya itu. memang ini ya marak banget ya Pak ya. Zaman sekarang kalau nggak vape kadang mungkin tren-tren orang-orang ngerasa kayak nggak berani kamu main vape. Tapi ternyata di sisi lainnya definisi NPS atau jenis-jenis narkotika ini yang berkembang, inovasinya tuh ada aja gitu ya Pak. Ada ya? aja. Berarti sekarang sudah ditemukan ya belakangan ini kasus yang ada di vape itu Pak? Ada beberapa sudah diungkap kasusnya. Itu kemudian itu kan kenapa banyak ya jenisnya, karena itu kan campuran zat kimia, ya penemuan baru. Kita juga harus mengupgrade itu, mengupgrade pengetahuan itu kita semuanya, terutama orang tua kita juga harus berperan penting untuk itu. Untuk mengawasi gitu ya Pak ya. Mengawasi, Karena memang sebenarnya nih ya MPIPL ya, kalau kita tahu bahwa program untuk pemberantasan narkotika ini sudah menjadi program utama juga bagi pemerintah kita ya Pak ya. Yang tercermin dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia juga MPIPL. Ini juga jelas sebenarnya kenapa harus benar-benar diberantas gitu ya Pak ya. Tapi menurut Bapak Faisal sendiri nih ya, mengapa ancaman narkotika itu sebenarnya memang dipandang strategis yang ibaratnya sehingga memerlukan perhatian khusus di tingkat nasional gitu Pak. Mungkin dengan adanya perkembangan inovasi di dunia medis, akhirnya penemuan-penemuan baru, memang sudah ada obat-obatnya atau nanti penanggulangannya sudah berkembang juga. Tapi sampai sekarang ini kenapa kok kayak sulit banget gitu Pak? Kenapa masih jadi prioritas gitu? Iya, itu memang benar. Jadi pemberantasan narkotika itu menjadi prioritas salah satu asta cita Bapak Presiden kita. Karena memang kejahatan narkotika ini dampaknya masalah mengancam peradaban dan kemanusiaan. Sedangkan di mana negara ini sedang mempersiapkan secara gigih untuk mempersiapkan 2045 sebagai generasi emas. Iya, benar. Namun untuk menuju ke arah situ, itu Cobaannya. kita masih dalam bayang-bayang bahaya narkotika ini. Oleh karena itu ya tugas kita semuanya ini untuk menjaga sebagai garda terdepan, penjaga harapan anak-anak kita, cita-cita dan harapan anak-anak kita. Oke, paham. Itu yang paling membahayakan. Peradaban dan kemanusiaan. Peradaban dan juga kemanusiaan. Benar. Sudah mempengaruhi faktor ekonomi, sudah mempengaruhi faktor sosial, norma agama apalagi. Iya benar. Ada lagi, nah itu. Sangat banyak ya, sangat banyak. Kemana-mana gitu. Betul. Ya Pak ya, tercemar akhirnya. Pengguna tidak harus dari masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Banyak yang kita tangani itu di berbagai daerah, mungkin termasuk di Malang kota ini. Kalau saya lihat sepintas datanya itu, bahkan dikonsumsi orang-orang, mohon maaf, menengah ke bawah gitu ya Pak. Ada yang menerima bantuan langsung dari pemerintah. Wow. Dari dinas sosial, pengguna juga. Nah, itu kan miris. Miris Pak. Miris sekali. Mendapat bantuan, tapi dia juga salah satu. Ini ada di satu daerah. Kebetulan saya pernah berdinas di tempat itu sebelumnya. Oh, I see. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga tidak hanya masalah hukum saja ya narkotika ini ya. Tapi tadi yang sudah dibilang oleh Bapak Faisal menjadi kondisi gimana kemanusiaan dan juga pembangunan nasional ya Pak ya untuk kedepannya gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, saat ini kan BNN mengusung berbagai program strategis ya dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan narkotika. Tapi kalau kita bahas dulu pencegahan dan juga pemberantasan deh Pak. Kalau dari Pak Faisal sendiri, kenapa ini dibedakan pencegahan dan juga pemberantasan narkotika? Ya, jadi memang itu menyangkut tugas pokok BNN. Kita yaitu P4GN yang dikenal, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Oh, paham. Nah, itu sehingga memang kita pisahkan ya, tapi tetap semua kita laksanakan. Oh gitu, jadi secara umum tadi ya 4 apa Pak? P4GN. P4GN. Nah itu jadi program-program utama dari prioritas ya dari BNN gitu ya Pak. Dan kalau, satu lagi Mas. Apa tuh? Program P4GN ini tidak hanya dilaksanakan oleh BNN saja? BNN saja. Kolaborasi berarti Pak?
semuanya wajib melaksanakan ini. Instansi pemerintah, swasta itu kelembagaan itu wajib melaksanakan P4GN ini. Tadi. Baik itu melalui deteksi dini, melakukan tes urin secara mandiri dan itu adalah instruksi presiden. Oh, karena memang prioritas gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau kita bedah nih ya Pak ya, program strategis yang dilakukan oleh BNN atau mungkin kita bahas dari P4. Nah, itu dia. P4GN ya, People ya. Itu apa saja Pak secara detail program-programnya yang sudah dilakukan? Contohnya program aksi nasional yaitu Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu salah satu program yang didengungkan saat ini. Kenapa? Salah satunya memang kita harus mulai dari kecil itu memberikan pemahaman dan doktrin untuk benar-benar paham dan mengetahui yang insya Allah sampai dia dewasa juga memiliki ketahanan pribadi. Jadi ada ketahanan diri, ketahanan keluarga, gitu, termasuk juga ketahanan lingkungan. Iya, karena memang kalau kita lihat juga kadang ya Pak ya peralihan SMP SMA itu ya, mungkin keluarganya sudah aman, dirinya juga sudah aman ini ya. Kemudian waktu SMA pergaulan lingkungan. Nah yang itu yang PR ya ternyata ya. Itu. Maka dari itu ada beberapa juga dijabarkan dalam bentuk kalau di sekolah-sekolah itu ada namanya teman sebaya. Nah, itu karena survei itu kita teliti anak-anak itu lebih mendengar nasihat atau peringatan dari temannya. Justru itu kadang-kadang ya. Makanya kita latihkan di antara sekolah-sekolah itu untuk teman sebaya. Kemudian kalau di masyarakat itu ada agen pemulihan. Agen kalau di kelurahan, kalau Malang kelurahan ya. Kelurahan itu ada agen-agen pemulihan. Dengan harapannya itu tadi supaya lebih bisa diterima pesan itu pada mereka. Paham. Itu dia ya. Justru itu karena memang keluarga juga harus bisa menjadi teman ya, supaya didengar juga oleh anak. Iya betul. Sudah ada terbentuk di pilot project di Kota Malang ini. Apa tuh Pak? Termasuk Desa Bersinar. Desa Bersinar. Ada juga. Tadi kan Anak Bersinar tuh ya. Ananda Bersinar. Nah, di sini juga ada Desa Bersinar dengan harapan desa itu bisa mandiri, bisa melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya narkotika masuk ke desanya. Dan itu kita latihkan. Dilatih oleh BNN juga ya Pak? Dilatih dan meliputi dari aparatur kelurahannya maupun dari pemudanya yang ada di situ. Karena mungkin gitu. Makanya itu namanya agen pemulihan ya. Agen pemulihan. Oke, mantap. Itu ternyata yang sampai sekarang juga BNN lagi gaungkan dan juga dilakukan ya di Kota Malang ini ya Pak ya. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya nih Pak ya, mungkin kalau kita lihat kasus sekarang, apakah ada pesan gitu ya Pak ya, untuk mungkin yang masih takut, kan dari BNN juga terbuka lebar ya. Benar. Misalnya ada yang keluarganya ternyata sudah terkena narkotika, kemudian cara yang bisa dilakukan, itu sebenarnya gimana Pak? Kalau dari Pak Faisal sendiri ada tips kah untuk bisa ke BNN ini? Ya, jika ada teman, rekan, keluarga yang dilihat itu ada indikasi penggunaan obat-obat terlarang tersebut, bisa langsung aja datang dan berani lapor. Itu yang pertama. Itu sebagai bentuk wujud kasih sayang. Kalau memang kita peduli kepada keluarga kita, teman kita, datang saja. Kalau tidak, hubungi saja layanan 184 itu. 184, insya Allah kita akan datangi dengan nanti identitasnya kita rahasiakan. Ini adalah orang yang butuh bantuan. Kalau sudah butuh bantuan, negara juga harus hadir. Benar. Satu prinsip kesembuhan itu, semua orang bisa pulih, semua orang itu bisa sembuh dengan catatan dia harus memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang sakit. Paham. Itu. Jadi kalau enggak merasa, kalau ditanya semuanya enggak.
fan-fan aja. Saya sehat. Iya sehat. Saya sehat. Justru dengan ada doping ini saya akan menjadi lebih sehat. Akan lebih gitu, sehat. Pak. Padahal kita tahu dia dalam kondisi sakit. Oke. Nah itu susah sembuhnya itu. Iya benar. Nah, gitu. Jadi mungkin dari kita sebagai orang yang bukan orang yang itu ya Pak ya. Jadi orang lain lah ibaratnya. Karena kan kita kalau menilai diri kita sendiri kan gimana susah, gitu ya Pak ya. itu. Susah. Jadi orang lain yang memang harus peduli gitu ya. Orang peduli. Wah ini kayaknya sedang sakit ini. Benar. Ya. Oke, itu dia. Nah, ini sebagai penutup Pak hari ini dalam semangat Hari Anti Narkotika Internasional 2026 gitu Pak. Apa pesan dan ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berperan aktif dalam mendukung pergerakan perang melawan terhadap narkotika? Ya. Intinya adalah kejahatan narkotika adalah musuh bersama, sehingga perlu kepedulian dari kita semuanya, baik itu stakeholder maupun dari masyarakat, terutama ibu keluarga sebagai garda terdepan yang menjaga terjaminnya cita-cita maupun harapan anak. Kita semua harus mau peduli dengan lingkungan sekitar, yakinkan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain dari putra-putri kita itu benar-benar baik dan sehat. Kemudian untuk dukungan ke depan, mari kita bersinergi, terutama menciptakan generasi. Malang ini kan kota mahasiswa ya. Benar Pak. Kota pemuda banyak. Nah, inilah. Jauhkan dari narkoba. Malang Boys tanpa narkoba. Ya. Itu dia Malang Boys tanpa narkoba ya Bapak ya. Terima kasih banyak Kepala BNN Kota Malang Bapak Kombes Pol Faisal Wahyudi SIK. Terima kasih sudah berkenan hadir di Modcast hari ini Pak. Terima kasih. Dan harapannya kedepannya semoga sehat dan tetap bersinergi dalam pemberantas narkotika di Kota Malang, terlebih se-Indonesia bahkan global nantinya ya Pak ya. Amin. Sehat-sehat Bapak Faisal. Dan ya people, obrolan hari ini seru banget dan semoga bisa bermanfaat buat kamu, membuka kesadaran bahwa dengan kita sadar terhadap lingkungan sekitar, ternyata kita bisa berperan aktif untuk memberantas narkotika. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Bapak Faisal. Sama-sama, Sampai jumpa lagi. Bye.